rumah warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi masih terendam banjir. Partisipasi pemilih di Kabupaten Muaro Jambi pada pemilu 2024 lalu menurun jika dibanding pemilu 2019. Hukuman mantan Dirut Bank Jambi Yunsak El Halkan bertambah menjadi 13 tahun kurungan penjara. Selamat sore pemirsa, hari ini 3 Maret 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Vida Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, saat ini masih terdapat sejumlah rumah warga yang masih terendam banjir. Salah satunya di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Dan banjir ini juga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Saat ini di Kota Jambi masih terdapat sejumlah kawasan yang banjir. Dari 7 kecamatan, salah satunya yang terparah yakni di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Ada ratusan rumah warga yang terendam banjir. Ketinggian banjir pun bervariasi dari 20 cm hingga 90 cm. Banjir ini sudah terjadi sejak 2 bulan lalu. Lantaran air Sungai Batanghari yang meluap akibat intensitas hujan yang tinggi di hulu sungai, sehingga naik ke permukaan rumah warga. Akibatnya, banjir ini membuat aktivitas warga pun terganggu, bahkan akses utama terputus. Warga terpaksa mengeluarkan ongkos lebih untuk penitipan kendaraan dan menggunakan jasa perahu. Ketua RT 26 Kelurahan Legok Suhaimi menerangkan, air Sungai Batanghari yang berada di Kelurahan Legok mengalami pasang surut. Saat ini luapan air Sungai Batanghari mulai surut. Pihaknya berharap meski ada bantuan dari pemerintah maupun swasta, namun diharapkan pemerintah dapat menanggulanginya agar ke depan tidak terjadi banjir lagi. Kondisi banjir saat ini, debit air memang nyusut, tapi nyusutnya cuma ada berapa persen, masih dalam keadaan tahan juga lah jatuhnya. Yang ini kalau untuk dicek di indeks PDAM itu 8,9, hampir 90-an. Dampak banjir saat ini warga mulai terkena penyakit gatal-gatal. Bagi warga yang terjangkit penyakit gatal-gatal dapat memeriksakan kesehatannya secara gratis. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, hingga saat ini banjir masih menerjang beberapa desa di Kabupaten Muaro Jambi. Banjir akibat dari meluapnya air Sungai Batanghari ini tidak hanya menggenangi pemukiman rumah warga saja, tapi juga untuk fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, kami saat ini sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore Azam, untuk update terkini sampai dengan sore hari ini sudah berapa desa yang terdampak banjir di sana, Azam? Ya, Siska, berdasarkan data yang kami himpun dari kecamatan, hingga hari ini di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 42 desa yang tersebar di 5 kecamatan yang masih diterjang banjir luapan Sungai Batanghari. 5 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Kumpe Ilir, terdapat 17 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak itu ada sekitar 4.038 jiwa. Kemudian ada di Kecamatan Kumpe Ulu terdapat 9 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak itu ada kisaran 178 jiwa. Banjir juga menggenangi permukiman rumah warga di Kecamatan Tamarrajo terdapat 10 desa dan Marosebo ada 4 desa. Selain 4 kecamatan masuk kami terdapat juga di Sekernan, Kecamatan Sekernan ada 2 desa yang kini masih digenangi banjir. Untuk aktivitas masyarakat sendiri saat ini masih menggunakan perahu kayu untuk aktivitas sehari-hari.
Ya, Siska. Baik, Azam, untuk fasilitas pendidikan yang saat ini juga ikut terendam banjir, apakah nantinya akan ada opsi lain untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar di tempat lain atau seperti apa, Azam? Ya, hingga kini pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring dan para guru juga memberikan tugas tambahan agar para siswa tetap mengikuti proses belajar di rumah. Dari catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi yang dapat kami sampaikan, ada 55 satuan pendidikan di Muaro Jambi yang masih digenangi air luapan Sungai Batanghari. 55 satuan pendidikan tersebut untuk jenjang PAUD ada 15 sekolah, kemudian sekolah dasar ada 30 sekolah, dan SMP ataupun sekolah menengah pertama itu terdapat 10 sekolah. Puluhan sekolah yang masih tergenang air ini itu tersebar di 3 kecamatan. Yang pertama itu ada Kecamatan Kumpe, kemudian Marsebo dan Tamarajo. Keberlangsungan pembelajaran tatap muka atau daring ini, maksud kami daring, sudah berlangsung selama 2 bulan karena sekolah mereka masih digenang air. Untuk ketinggian air sendiri bervariasi dari 30 sampai 1 meter lebih. Ya, Siska. Baik, Azam, di tengah bencana banjir yang melanda Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan saat ini, apa yang menjadi keluhan warga yang ada di sana, Azam? Berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat terutama terkait dengan stok makanan ataupun logistik yang mereka harap ada bantuan lagi dari pemerintah setempat maupun instansi terkait. Karena selain digenangi banjir, kali ini juga menggenangi lahan perkebunan mereka dan pertanian, sehingga stok makanan mereka yang biasanya dapat dihasilkan dari pertanian namun kini lumpuh karena digenangi banjir. Selain stok makanan, warga juga berharap bantuan air bersih, di mana sumber air bersih yang mereka gunakan sehari-hari kini telah tercemar dengan air luapan Sungai Batanghari. Selain logistik dan air bersih, warga di Muaro Jambi yang terdampak banjir di 42 desa juga berharap adanya bantuan cek kesehatan secara berkala yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat, karena dampak banjir yang panjang ini membuat sebagian warga mengalami gatal-gatal dan demam. Demikian. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Azam Afnan yang melaporkan langsung terkait bencana banjir yang kembali melanda Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Azam. Saudara, pemerintah Kota Sungai Penuh saat ini akan membangun kolam penampungan air hujan serta normalisasi Sungai Batang Merau. Hal ini sebagai salah satu langkah dan juga solusi untuk bisa mengatasi banjir yang kerap melanda Kota Sungai Penuh pada saat musim penghujan. Banjir yang kerap terjadi di Kota Sungai Penuh disebabkan Sungai Batang Merau yang mengalami pendangkalan selama beberapa tahun terakhir. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Sungai Penuh akan membangun kolam penampungan air hujan serta normalisasi sungai, sehingga luapan Sungai Batang Merau tidak membanjiri pemukiman warga. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengatakan, pembangunan kolam penampungan air hujan serta normalisasi sungai akan dilaksanakan pada pertengahan tahun sebagai solusi untuk mengatasi banjir. Tentunya semua ini adalah tindak lanjut daripada kondisi banjir di Sungai Penuh yang baru-baru ini yang melanda masyarakat Kota Sungai Penuh yang terparah, dan mudah-mudahan ada solusinya ke depan, terutama sekali untuk normalisasi Sungai Batang Merau, dan yang kedua adalah kolam retensi yang direncanakan oleh Kebalai untuk kita usahakan ke depan ini. Ahmadi juga menyampaikan, banjir yang terjadi 2 bulan terakhir merupakan banjir yang terparah di Kota Sungai Penuh, sehingga pembangunan kolam penampungan air hujan dan normalisasi sungai sangat mendesak sebagai solusi untuk mengatasi hal tersebut. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, Bulog Provinsi Jambi pastikan ketersediaan bahan pokok berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir cukup jelang Ramadan. Pihaknya terus mendistribusikan bahan pokok ke setiap retail dan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Halo, selamat sore Joko. Baik Joko, selamat sore Joko. Ya, selamat sore. Baik Joko, bagaimana kondisi pasokan Ya, bahan selamat pokok sore. jelang Ramadan saat ini Joko? Baik, terima kasih dapat saya laporkan bahwa jelang bulan suci Ramadan ini, Bulog Provinsi Jambi pastikan bahwa ketersediaan bahan pokok tetap aman dan stabil, khususnya pada beras, minyak goreng, dan gula pasir. Ini ketersediaan ini masih sangat cukup dan Bulog akan memastikan bahwa harga beras, minyak goreng, dan gula pasir ini akan tetap terjangkau. Baik, untuk saat ini masyarakat juga diminta untuk tidak perlu khawatir akan ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan nanti. Pasalnya Bulog Provinsi Jambi juga sudah menyiapkan sekitar 20 ton beras yang tersimpan di gudang. Untuk sementara ini yang tersedia di gudang masih sekitar 7.000 ton yang nantinya dalam waktu dekat akan datang sekitar 13.000 ton sehingga ketersediaan mencapai sekitar 20.000 ton. Selain itu juga Bulog selalu mendistribusikan beras ke setiap retail dan pasar tradisional yang ada di Provinsi Jambi. Khusus di Kota Jambi sendiri, Bulog Provinsi Jambi menyediakan atau mendistribusikan sekitar 70 ton untuk masyarakat jelang Ramadan nanti. Selain beras juga Bulog Provinsi menyiapkan minyak goreng sekitar 300 ton, kemudian juga gula pasir 216 ton. Selain itu juga Bulog Provinsi Jambi menyediakan daging beku sekitar 39 ton. Sehingga kebutuhan masyarakat jelang Ramadan nanti dipastikan cukup dan tersedia. Begitu, demikian. Kembali ke studio. Baik Joko, Bulog Provinsi Jambi pastikan ketersediaan bahan pokok aman jelang Ramadan. Baik, terima kasih Joko atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, jelang bulan suci Ramadan, Pemkab Batanghari akan memfasilitasi lokasi pasar beduk bagi pedagang kecil untuk berjualan takjil di areal parkiran Pasar Keramat Tinggi, Muara Bulyan. Bulan suci Ramadan menjadi momen atau kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk mengais rezeki. Salah satunya dengan berjualan makanan kecil seperti takjil. Untuk menjaga ketertiban bagi para pedagang berjualan, pemerintah Kabupaten Batanghari pun memfasilitasi lokasi areal parkir Pasar Keramat Tinggi Muara Bulyan sebagai tempat pasar beduk. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Batanghari, Marta Dinata mengatakan, fasilitas yang diberikan kepada pedagang bersifat gratis atau tanpa pungutan retribusi lapak selama aktivitas pasar beduk berlangsung. Selain itu, dirinya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan maupun pihak UPTD Pasar untuk selalu mengawasi pelaksanaan pasar beduk agar tidak menimbulkan kemacetan maupun mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Tempat ditempatkan di Pasar Keramat fasilitasi pedagang, tapi sifatnya mereka swasembada. Pemirsa, rapat pleno rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 tingkat Kota Jambi sudah dimulai pada hari ini. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilu 2024 kali ini di tingkat Kota Jambi telah dimulai pada hari ini. KPU pun menargetkan pleno rekapitulasi untuk 11 kecamatan ini rampung selama 3 hari ke depan. Awalan kita semuanya sangat-sangat kita butuhkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Jambi ini dilaksanakan selama 3 hari, terhitung sejak 3 hingga 5 Maret 2024. Ketua KPU Kota Jambi Denny Rahmat mengatakan saat ini masih ada 1 kecamatan yakni Kecamatan Alam Barajo yang masih berproses. Namun hal itu tidak menjadi hambatan untuk melaksanakan pleno rekapitulasi tingkat Kota Jambi. Karena kecamatan tersebut nantinya akan dilakukan penghitungan pada hari terakhir atau tanggal 5 Maret 2024. PR kita tinggal 1 kecamatan di Alam Barajo yang saat ini masih proses. Kalau dipresentasikan ada sekitar 78% sudah siap. Tinggal ada 1 kelurahan lagi yang memang membutuhkan waktu untuk dilakukan rekapitulasi. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kota Jambi ini diawasi langsung Bawaslu Kota Jambi. Ketua Bawaslu Kota Jambi Johan Wahyudi mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan secara melekat agar pleno rekapitulasi ini berjalan lancar dan tidak ada kecurangan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 ini melibatkan anggota PPK 11 kecamatan, saksi 18 partai politik, saksi DPD RI, saksi tim pemenangan paslon presiden dan wakil presiden, serta pihak terkait lainnya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kota Jambi diharapkan dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Pemkot Jambi menyiagakan tim medis selama rapat pleno berlangsung. Setelah selesai dilakukan rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan, kini rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kota Jambi digelar. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ini digelar selama 3 hari, dari tanggal 3 Maret hingga 5 Maret 2024. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan, rekapitulasi suara ini untuk menentukan DPRD Kota, yang dimana setelah selesai dilakukan rekapitulasi, nantinya seluruh surat suara termasuk Presiden, DPD RI, DPR RI tersebut akan dibawa ke KPU Provinsi Jambi. Pihaknya berharap selama proses rekapitulasi ini dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif, seperti saat pencoblosan pada 14 Februari lalu. Sama-sama kita ketahui bersama bahwa tanggal 14 Februari yang lalu, Kota Jambi ya di bawah komandannya KPU Kota Jambi menyelenggarakan pemilihan umum dan diikuti oleh 11 kecamatan, 68 kelurahan, semuanya alhamdulillah berjalan dengan kondusif. Dalam rapat pleno ini juga, pemerintah Kota Jambi menyiapkan tim medis selama proses rekapitulasi suara berlangsung. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada saat ini tengah bergulir. KPU menargetkan dapat menyelesaikan rekapitulasi untuk 2 dapil dalam 1 hari agar jadwal pleno yang berlangsung selama 3 hari ini dapat berjalan dengan optimal. Saksi partai yang hadir, Pak. Jadi mohon ini kalau misalnya kehadiran Abang sebagai saksi DPR. Tahapan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten kota saat ini sudah bergulir di setiap daerah yang ada di Provinsi Jambi. Salah satunya di Kabupaten Batanghari. Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dimulai pada Sabtu kemarin ditargetkan dapat rampung sesuai jadwal, yakni hingga Senin 4 Maret 2024.
Dari 4 daerah pemilihan atau dapil, pihak penyelenggara menargetkan dapat menyelesaikan tahapan rekapitulasi untuk di 2 dapil dalam 1 hari. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, target ini dibuat bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pleno yang berjalan selama 3 hari. Diharapkan semua hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ditemukan adanya selisih dalam penjumlahan suara ataupun data lainnya. Untuk rekap di kabupaten ini, kami berharap nanti sampai malam itu 2 dapil. Tapi mudah-mudahan tidak ada hal masalah yang menghambat proses rekap di kabupaten ini. Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten ini mendapat pengawasan langsung dari pihak Bawaslu maupun saksi-saksi dari partai politik serta di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian dan TNI. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Tebo mulai melakukan rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kabupaten dan ditargetkan pleno rekapitulasi penghitungan suara ini dapat rampung dalam 2 hari. Wakobinda mengharapkan ini adalah akhir. KPU Kabupaten Tebo melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kabupaten pada Sabtu siang kemarin. Rapat langsung dipimpin Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Fuadia, didampingi 4 anggota komisioner lainnya. Dihadiri Bawaslu Tebo dan saksi Capres-Cawapres, saksi parpol hingga caleg. Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Fuadia mengatakan, pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten berlangsung selama 2 hari untuk 12 kecamatan. Rapat digelar hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pihak KPU optimis pleno tingkat Kabupaten Tebo selesai dalam 2 hari. Namun jika tidak selesai dalam 2 hari, akan ada tambahan waktu, karena menurut aturan batas waktu pleno hingga tanggal 5 Maret 2024. Tadi kita sudah mulai rangkaian dari pembukaan yang dihadiri oleh Pak Desi Bupati, diwakili oleh Sekda, kemudian Pak Kapolres juga sudah datang semuanya. Kita sudah selesai melaksanakannya. Kemudian ini sebentar lagi setengah 12 ini akan kita lanjutkan dengan rapat pleno. Mekanisme rekapitulasi penghitungan suara disampaikan oleh PPK dari setiap kecamatan. Hasil dari dokumen yang disampaikan akan dicocokkan dengan sirekap yang telah diunggah untuk menyinkronkan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPUD Sarolangun menargetkan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu tahun 2024 kali ini dari 11 kecamatan akan selesai selama 3 hari kerja. Tahapan pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun saat ini sudah memasuki tahapan pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Sesuai target yang telah ditetapkan, rapat pleno digelar selama 3 hari. Selanjutnya, bukti penghitungan akan diserahkan ke KPU Provinsi Jambi untuk dibuatkan jadwal pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, rekapitulasi tingkat kabupaten ini adalah proses penghitungan atau penjumlahan hasil perolehan suara peserta pemilu. Dari rekapitulasi masing-masing panitia pemilihan kecamatan atau PPK di tingkat kecamatan. Mulai dari suara calon legislatif partai politik, calon DPD RI, serta calon presiden dan wakil presiden. Dalam 1 hari, KPU Sarolangun menargetkan 4 kecamatan rampung diplenokan. Dan pleno rekapitulasi ini dilakukan hingga malam hari pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Insya Allah ya, termasuk dengan dinamika yang ada, kita bukan pasti sih, maksudnya target kita tetap di 3 hari ke depan, mulai hari ini pleno kita berjalan dengan lancar. Semua saksi partai politik peserta pemilu serta lembaga pemantau independen untuk mengawasi proses rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Sarolangun agar pelaksanaan rekapitulasi berjalan sebagaimana mestinya.
Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Partisipasi pemilih di Kabupaten Muaro Jambi pada pemilu 14 Februari 2024 lalu menurun jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. Turunnya partisipasi ini disebabkan kondisi wilayah Muaro Jambi yang terdampak banjir pada hari pemungutan suara. Pelaksanaan pemilihan umum telah selesai dilaksanakan, baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Pada pemilu 14 Februari 2024 lalu, Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi mengaku tingkat partisipasi pemilih menurun dibanding pada pemilu 2019 lalu. Pemilu pada tahun 2024 ini partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya hanya 81,25%. Sementara pada pemilu 2019 mencapai 86,28%. Artinya ada penurunan sekitar 5,3%. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan penurunan partisipasi pemilih disebabkan adanya 194 tempat pemungutan suara yang tersebar di 63 desa terdampak banjir. Selain itu juga dipengaruhi dengan kondisi wilayah Muaro Jambi pada hari pemungutan yang diguyuri hujan. Al-Mutakin menegaskan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada mendatang, sosialisasi akan gencar dilakukan oleh penyelenggara pemilu hingga tingkat desa. Itu kan ada 194 TPS yang terdampak banjir. Walaupun begitu, tapi itu tetap tinggi untuk partisipasi pemilih di tingkat Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi, dari 11 kecamatan terdapat 4 wilayah yang partisipasi pemilihnya di bawah 80%. Di antaranya Kecamatan Bahar Selatan hanya 75,96%, disusul Kecamatan Bahar Utara 78,51%, kemudian Kumpe hanya 79,89%, dan Kecamatan Kumpe Ulu 79,93%. Sementara 7 kecamatan lainnya angka partisipasi masyarakat di atas 80%. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Sarolangun bersama tim gabungan memperketat pengamanan proses rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Sarolangun. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada Sabtu 2 Maret 2024 kemarin telah memulai pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 yang dilaksanakan di ruang aula kantor KPU Sarolangun. Guna memastikan situasi Kamtipmas berjalan kondusif, 225 orang personel gabungan terdiri dari personel Polres Sarolangun, anggota Kodim 0420 Sakro, serta Satuan Polisi Pamong Praja diturunkan untuk pengamanan selama berlangsungnya rapat pleno penghitungan suara hingga selesai. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, pola pengamanan yang dilakukan beberapa lapis dengan membagi personel di beberapa titik lokasi. Berdasarkan koordinasi dengan KPUD yang diperbolehkan masuk ke area kantor KPUD, harus menunjukkan kartu identitas yang dikeluarkan KPUD tanpa ada ID tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Apa yang telah diarahkan oleh Kabakop agar dilaksanakan. Yang masuk kemari hanyalah yang berkepentingan mengikuti sidang. Yang sudah dibagikan ID-nya. Ya. Jadi diseleksi betul siapa yang masuk. Dipastikan bahwa orang yang berkepentingan masuk ke sini. Seluruh simpatisan calon legislatif serta pendukung partai politik diimbau dan diingatkan agar menjaga ketertiban dengan tidak membuat kegaduhan selama kegiatan pleno rekapitulasi penghitungan suara berlangsung. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, Polres Tebo siagakan 161 personel dan dibantu anggota TNI serta Satpol PP untuk mengamankan pelaksanaan pleno tingkat kabupaten. Sabtu siang kemarin 2 Maret 2024, KPU Kabupaten Tebo menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten. Pleno yang dilaksanakan di ruang aula kantor turut dihadiri Forkompinda Kabupaten Tebo. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta-Aryawan mengatakan, untuk keamanan pihak Polres Tebo menurunkan 161 personel yang tersebar di kawasan kantor KPU Kabupaten Tebo. Selain itu, tim pengamanan lainnya juga ikut terlibat seperti TNI, Satpol PP maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo. Polres Tebo melibatkan juga instansi terkait, jadi secara keseluruhan pengamanan yang kita laksanakan sebanyak 160 personil. Jadi dari Polres Tebo sendiri ada 111 personil, ditambah juga dari bantuan dari TNI, dari Brimob, dari Dinas Perhubungan, dan juga Satpol PP. Sekda Tebo Teguh Arhadi mengatakan, Pemkab Tebo terus mengikuti sejak awal tahapan pemilu hingga sekarang, guna membantu KPU dan Bawaslu Tebo untuk mensukseskan pemilu 2024. Selain itu, Pemkab Tebo juga menempatkan tenaga kesehatan beserta ambulan di sekitar lokasi rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. Teguh Arhadi juga berharap pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten berlangsung dengan aman dan lancar. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali serahkan sertifikat tanah gratis serta beasiswa Batanghari Tangguh kepada warga. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari kembali menyerahkan sertifikat tanah gratis dan juga beasiswa Batanghari Tangguh kepada warga yang berada di Kecamatan Pemayung. Penyerahan kali ini pun disampaikan langsung oleh Bupati Batanghari. Upaya pemerintah Kabupaten Batanghari dalam memaksimalkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kabupaten Batanghari saat ini masih terus dilaksanakan. Tahun 2023 lalu, target 9.064 bidang tanah milik masyarakat telah bersertifikat. Tahun 2024 ini, secara bertahap penyerahan sertifikat disampaikan kepada warga yang ada di 8 kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Pemayung. Terdapat 193 warga yang menerima sertifikat PTSL dan diserahkan langsung oleh Bupati Batanghari kemarin. Tidak hanya itu, Bupati juga turut menyerahkan bantuan beasiswa Batanghari Tangguh kepada 240 orang siswa sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan, program PTSL diharapkan bisa membantu meringankan beban warga untuk mendapatkan legalitas tanahnya secara utuh agar di kemudian hari tidak menuai persoalan. Batanghari yang belum diakomodir dengan beasiswa dari pemerintah yang lebih tinggi dan bagaimana ini tetap bisa dinikmati oleh siswa-siswi yang ada di Kabupaten Batanghari. Dengan 3 versi, yaitu pertama beasiswa kepada anak-anak yang kebetulan orang tuanya belum mampu, kemudian kepada anak-anak yang berprestasi dan kepada anak-anak yang pandai baca tulis Al-Quran. Kita minta camat dan kades untuk memfasilitasi warganya yang punya tanah yang belum ada sertifikat. Bupati juga berharap dengan beasiswa yang diberikan ini mampu menjadi pemacu semangat siswa-siswi di setiap jenjang pendidikan untuk meningkatkan daya saing dalam pembelajaran di sekolah sehingga bisa memiliki prestasi yang lebih baik lagi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Penjabat Bupati Sarolangun bersama Kapolres Sarolangun serta Bawaslu menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Sarolangun. PJ Bupati Bahril mengajak semua pihak untuk tetap merawat suasana yang kondusif. Pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten Sarolangun diselenggarakan di kantor KPUD Sarolangun. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah serta jajaran TNI dan Polri, peserta pemilu serta semua pihak yang terlibat atas sinergitas dan kolaborasi selama ini sehingga pelaksanaan dan tahapan pemilu 2024 berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, atas nama pemerintah daerah, ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di Kabupaten Sarolangun, serta penyelenggara pemilu, karena tingkat partisipasi dalam menggunakan hak suara melampaui target yang ditetapkan, mencapai 86,6%. Jauh lebih tinggi dari partisipasi pemilih di pemilihan gubernur tahun 2020 lalu. Jadi harapannya semoga lancar dan sesuai prosedur SOP. Ketua KPU saya minta betul menjalankan tata tertib yang telah diatur. Yang kedua juga Ketua Bawaslu mencatat semua hal-hal yang dan sekaligus juga bisa mengambil tindakan sih Bawaslu untuk bisa mengkoreksi kira-kira apa hal-hal yang perlu kita harus perbaiki segera di dalam proses perhitungan yang dilaksanakan pada hari ini. PJ Bupati Sarolangun Bahril Bakri juga menyampaikan secara umum penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Semua ini tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Untuk itu, PJ Bupati meminta rapat pleno rekapitulasi yang menjadi akhir dari proses tahapan pemilu bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. PJ Bupati Kerinci Asraf memimpin apel gerak pasukan operasi keselamatan Siginjai dan juga pencanangan aksi keselamatan jalan tahun 2024 kali ini. Asraf juga mengajak kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memastikan keamanan dan juga keselamatan pada saat berkendara di jalan raya. Penjabat Bupati Kerinci Asraf memimpin apel gelar pasukan operasi keselamatan Siginjai tahun 2024 dan pencadangan aksi keselamatan di jalan. PJ Bupati Asraf mengatakan, apel gelar pasukan dilaksanakan untuk mengetahui kesiapan personil maupun sarana pendukung agar kegiatan ini berjalan lancar. Tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara serta menurunkan angka korban dan pelanggar lalu lintas. Jadi operasi keselamatan Siginjai tahun 2024 ini diawali dengan pencanangan aksi keselamatan dulu, ya, keselamatan jalan, ya, agar keselamatan berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia secara umum lebih maju, ya, khususnya di lingkungan wilayah hukum Polres Kerinci. Kasat Lantas Polres Kerinci AKP Isnandar mengatakan, operasi Siginjai tahun 2024 di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh melibatkan 40 orang personil kepolisian. Nah, kami sampaikan kepada warga masyarakat pengguna jalan baik di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci. Jadi sasaran operasi kita jelas ini operasi keselamatan jalan, ya, yang sudah kita canangkan tadi dan langsung diambil alih oleh Pak PJ Bupati sebagai irupnya dan pembacaan aksi keselamatan jalan. Operasi Siginjai tahun 2024 akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang digelar oleh seluruh Polres di wilayah Polda Jambi. Dengan memprioritaskan 8 sasaran pelanggaran seperti pengendara melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, dan lain sebagainya. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan.
Saudara, polisi mengamankan seorang tukang parkir di Pasar Angsudu, Kota Jambi lantaran menusuk tukang parkir lainnya menggunakan pisau. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, mantan Direktur Bank Jambi terpidana El Hakon divonis Pengadilan Tinggi Jambi dengan hukuman 13 tahun kurungan penjara. Hukuman itu lebih tinggi 3 tahun dari hasil putusan Pengadilan Negeri Jambi. Hukuman mantan Direktur Bank Jambi Yunsak El Hakon bertambah dari hasil sidang banding di Pengadilan Tinggi Jambi. Putusan banding ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim diketuai Krosbin Lumban Gaol dan 2 hakim anggota Suwarno dan Muhammad Basir HB. Dari putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan Yunsak El Hakon dengan pidana penjara selama 13 tahun penjara. Lebih berat 3 tahun dari putusan Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan vonis 10 tahun kurungan penjara. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Yunsak El Hakon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Kemudian tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. Selain menambah hukuman penjara, Majelis Hakim turut menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yunsak El Hakon denda sejumlah 800 juta rupiah dan mewajibkan membayar pengganti sejumlah 7 miliar 500 juta lebih ke negara. Apabila waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak dikembalikan ke negara, maka harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, atau digantikan dengan pidana penjara selama 5 tahun. Sebelumnya, Direktur Utama Bank Jambi Yunsak El Hakon dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim bersama 2 orang rekanan. Mereka dihukum terkait kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang senilai 310 miliar rupiah. Dalam vonis tersebut, El Hakon dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, Andri Irfandi 13 tahun penjara, dan Dadang Suryanto dengan hukuman 9 tahun penjara. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Komisi 3 DPR RI mendatangi Polda Jambi untuk bisa membahas kinerja dari pihak kepolisian, dan dalam pertemuan tersebut Komisi 3 mendesak Polri untuk tegas dan juga cepat dalam memberantas peredaran narkoba. Tiba di Mapolda Jambi, tim Komisi 3 DPR RI bidang hukum, HAM, dan keamanan disambut para pejabat utama Polda Jambi. Kunjungan tersebut membahas kinerja polisi dalam beberapa tahun terakhir serta upayanya dalam memberantas tindak pidana. Sejumlah tindak pidana seperti aktivitas pengobaran sumur minyak ilegal, penambangan emas ilegal, konflik tanah hingga peredaran gelap narkoba menjadi sorotan selama rapat tertutup tersebut. Komisi 3 meminta polisi untuk lebih gencar dan serius agar tindak pidana tersebut dapat teratasi, khususnya peredaran gelap narkoba. Komisi 3 mendesak agar para penyalahgunaan narkoba, khususnya pengguna, agar bisa direhabilitasi. Menurut Wakil Ketua DPR RI Komisi 3, Pangeran Hairul Saleh, peredaran narkoba saat ini sudah merajalela dan merusak generasi muda. Dari rapat dalam pendapat dengan Pak Kapolda dan jajaran beserta BNNP Jambi tadi, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami. Pertama, tadi saya mengimbau kepada Pak Kapolda dan seluruh jajaran Polres meminta, karena banyaknya korban narkotika yang menghuni lapas, sehingga lapas kita hampir 70% prodit, ini memang persoalan nasional.
Komisi 3 DPR RI juga mengapresiasi kinerja personil polisi dalam menciptakan pemilu aman dan damai. Sejauh ini, pemilu di Provinsi Jambi kondusif tanpa ada satupun konflik yang berkepanjangan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, seorang tukang parkir di Pasar Angso 2 Jambi diamankan polisi lantaran menusuk tukang parkir lainnya menggunakan pisau. Aksi nekat pelaku tersebut lantaran ditantang korban untuk membuktikan ilmu kebal. Yuda, pemuda asal Sumatera Selatan ini terpaksa diamankan tim unit reskrim Polsek Telanai-Pura. Tukang parkir di Pasar Angso 2 Kota Jambi ini merupakan pelaku penusukan terhadap Yudi yang juga tukang parkir di kawasan tersebut. Insiden itu terjadi setelah keduanya yang tidak saling kenal ini duduk di warung kopi di pasar tersebut. Tanpa sebab, tiba-tiba Yudi menantang pelaku untuk menusuknya sembari memberikan pisau. Korban berdalih memiliki ilmu kebal. Sempat menolak, namun korban terus menantang pelaku untuk menikamnya. Merasa tertantang, pelaku kemudian menusuknya menggunakan pisau. Namun ternyata tubuh korban mengeluarkan darah. Warga kemudian melerai keduanya dan korban dilarikan ke rumah sakit, sedangkan pelaku diamankan ke Polsek Telanai-Pura. Pada saat terjadi penikaman sebanyak 2 kali itu, korban langsung menyerang pelaku dan terjadi pergumulan di antara mereka berdua. Pada saat terjadi pergumulan seperti itu, dipisah oleh warga yang melihat. Sementara itu, kasus ini tengah didalami aparat kepolisian. Polisi juga belum menerima adanya laporan kepolisian dari korban. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. 15 desa di Provinsi Jambi yang baru diberikan nomor indeks desa akan mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat di tahun ini. Penyaluran dana desa akan diberikan setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap. "15 desa yang baru mendapatkan nomor indeks desa di Provinsi Jambi tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2023 lalu. 15 desa baru tersebut akan mendapatkan alokasi anggaran dana desa dari pemerintah pusat pada tahun 2024 ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Raden Najmi mengatakan, 15 desa ini merupakan desa-desa yang baru mendapatkan nomor indeks desa. Belasan desa itu juga merupakan desa-desa pemekaran baru yang tersebar di wilayah Kabupaten Tebo. Meskipun pada tahun 2023 tidak mendapatkan alokasi dana desa, penyelenggaraan operasional desa sudah bisa berjalan melalui bantuan anggaran dari pemerintah daerah setempat. Selain dari Pemda, bantuan keuangan bersifat khusus yang disediakan pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa juga sudah disalurkan untuk 15 desa tersebut. Pada tahun 2024, 15 desa baru di Kabupaten Tebo ini dipastikan akan menerima penyaluran dana desa setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Ada 15 desa di Kabupaten Tebo yang belum menerima dana desa, tapi tahun ini insya Allah sudah masuk yang 15 desa itu. Untuk tahun ini, 1.414 desa seprovinsi Jambi yang akan menerima bantuan dana desa dari pemerintah pusat dengan rata-rata bantuan per desa mencapai 900 juta rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dijadikan tempat budidaya kerang darah. Jika dibudidayakan, kerang tersebut cukup menjanjikan. Menjadi daerah dengan wilayah pesisir terluas di Provinsi Jambi, membuat Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk dalam salah satu penyumbang hasil laut terbesar. Salah satu hasil laut yang menjadi andalan dari kabupaten ini juga diburu pula sejumlah nelayan dari luar Jambi, yakni kerang darah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada beberapa kecamatan yang menjadi habitat dari hewan bercangkang keras tersebut, seperti di Kecamatan Kuala Jambi, Bendahara, dan Kecamatan Muara Sabak Timur.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Henry, menjelaskan beberapa kawasan di kecamatan tersebut nantinya akan dijadikan lokasi budidaya atau pembesaran kerang darah. Saat ini, Kecamatan Mendahara menjadi salah satu wilayah penyumbang terbanyak kerang darah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Agar populasi dari kerang darah ini lebih meningkat lagi, ke depan Dinas Perikanan akan melakukan pola budidaya kerang di alam liar. Nantinya, Dinas Perikanan dan para pelaku usaha akan melakukan penebaran benih atau kerang berukuran kecil di sekitar kawasan mangrove atau wilayah pesisir di kabupaten ini agar bisa dibudidayakan di alam liar. Usia kerang darah yang sudah ditebar hingga masuk proses panen itu berkisar 8 bulan. Ekonomisnya dari modal satu yang mereka bisa menghasilkan 10. Oh, dari satu kerang bisa untuk kalau nilai ekonomisnya nih, dari mereka menebar misalnya 10 kilo, itu panennya rata-rata di 100 kilo. Dalam pembudidayaan kerang darah harus menunggu musim tertentu agar bisa memperoleh hasil yang maksimal. Sebab dalam proses pembudidayaan kerang darah juga harus melihat kondisi alam dan cuaca di lokasi yang akan dijadikan tempat untuk penebaran benih. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.